Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Alivia Nur Afifah dengan NIM 220103110103 dari kelas PGMID angkatan 2022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan materi KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu perbedaan pada KTSP dan kurikulum 2013 secara spesifik. Perbedaan yang pertama yaitu pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada KTSP skema tematik diterapkan hanya pada kelas 1 hingga kelas 3 SD saja. Namun pada kurikulum 2013, skema tematik diterapkan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Perbedaan yang kedua yaitu pada penilaian. Penilaian KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan saja, sedangkan penilaian pada kurikulum 2013 dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Perbedaan yang ketiga yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam KTSP sejajar dengan mata pelajaran lain dan diperlakukan sebagai pengetahuan. Namun, dalam kurikulum 2013, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan pembawa pengetahuan. Perbedaan yang keempat yaitu ada pada kompetensi. Kompetensi pada KTSP yaitu terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, sedangkan pada kurikulum 2013 ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Perbedaan yang kelima yaitu terletak pada silabus. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan suatu pendidikan, namun pada kurikulum 2013, silabus merupakan kegiatan pengembangan yang beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Perbedaan yang keenam yaitu ada pada mata pelajaran. Pada KTSP, setiap mata pelajaran dirancang sendiri dengan kompetensi dasar yang sendiri pula. Namun pada mata pelajaran kurikulum, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik, yaitu siswa diajak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran saling terkait dan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbedaan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu terletak pada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran pada KTSP, pembelajarannya masih banyak guru memakai metode ceramah saja. Namun pada teknik pembelajaran kurikulum 2013, guru lebih menekankan kepada siswa yang lebih aktif, kreatif dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan guru dituntut untuk menjadi guru profesional, dalam arti guru harus mampu mengelola kelas dan memanage kelas lebih menyenangkan. Yang kedua, yaitu maksud dari kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa, yaitu maksudnya suatu pembelajaran mengharuskan peserta didik untuk terus berperan aktif dan guru hanya sebagai pembimbing atau moderator dalam hal tersebut. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sehingga mampu menghasilkan kualitas pribadi peserta didik yang berkarakter, religius, cerdas, nasionalisme, dan terampil, baik dalam soft skill maupun hard skill untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Yang ketiga yaitu contoh nyata sintaks pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Yaitu saya menggunakan contoh nyata sintaks dengan model inquiry learning. Yang pertama yaitu ada tahap orientasi. Orientasi merupakan tahap dalam mencari topik masalah yang nantinya akan diteliti. Jadi, guru akan menyiapkan topik tentang polusi kepada siswa. Siswa disuruh untuk mengidentifikasi tentang polusi pada kehidupan sehari-hari, semacam asap kendaraan, sampah, dan juga limbah cairan. Tahap yang kedua yaitu merumuskan masalah, yaitu di mana siswa diajak untuk dapat menganalisis pertanyaan dari penelitian mereka yang berkaitan langsung dengan topik ataupun masalah yang dipilih. Di sini, siswa akan diminta untuk meneliti mengenai salah satu jenis dari polusi. Siswa dapat mencari informasi mengenai penyebab polusi, pencegahan, dampak polusi terhadap bentuk kesehatan, serta solusi polusi yang terdapat pada lingkungan sekitar. Tahap yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, di mana guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara dari siswa, yaitu polusi udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan, penggunaan dari pengharum badan ataupun ruangan berlebihan ataupun dari asap pembakaran. Tahap yang keempat yaitu merupakan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya dan dapat disanggah dengan pencarian informasi tambahan dari internet. Dari sini, siswa dapat menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan pertanyaan dari penelitian, dan pada tahap ini juga siswa dapat dilatih untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang dimilikinya, yaitu siswa akan mengamati bagaimana bentuk perubahan udara pada sebelum serta sesudah ada aktivitas semacam adanya polusi kendaraan, pembakaran barang, ataupun penggunaan parfum. Siswa juga dapat melihat beberapa bentuk tayangan video serta gambar yang ada di internet, dan guru
dapat memantau atau mengawasinya. Tahap yang kelima yaitu ada hipotesis, yaitu menguji kebenaran data yang telah ada atau telah didapatkan dengan data yang ada pada rumusan hipotesis. Yaitu, semua hasil data yang telah siswa temukan dapat dicocokkan dengan rumusan hipotesis tadi, sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Tahap yang keenam atau yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga siswa dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Yaitu, siswa akan menjelaskan di depan atau dengan presentasi menjelaskan bagaimana pengaruh terhadap antara temuan hasil hipotesis mereka dengan polusi udara yang sedang terjadi. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.